Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat menghambakan diri kepada Allah, nikmat dapat membaca kitab suci Allah, nikmat mendapatkan panduan hidup seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu program, yaitu program terbesarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik program ibadah itu Allah taala menempatkan manusia di dunia untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk memakmurkan dunia. Maka ma'asyiral muslimin, tidaklah kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin bisa memperbaiki atau menggunakan sesuatu tanpa panduan sesuatu itu. Maka kalau kita ingin memperbaiki dan menggunakan bumi ini, memakmurkan bumi ini, memakmurkan manusianya, penghuni bumi ini, marilah kita gunakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan pedomannya pada kita. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah suri tauladan manusia yang menjadi contoh utama dalam kurikulumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kajian tentang Al-Qur'an pedoman hidup kita. Kita masih dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah masih dalam pembahasan tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Kemarin kita membahas tentang
nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Ya, nikmat-nikmat. Kemarin kita membahas ada 5, ya, ada 10 sebetulnya. Tapi kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas 5. Apa yang pertama dari kisah di dalam Al-Baqarah itu ketika Nabi Musa menyelamatkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan keterpurukan Bani Israel yang di Mesir karena mereka diperbudak oleh bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun. Ya, terpuruk mereka. Tetapi Allah Ta'ala datang dengan utusannya yaitu Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka dan memberikan mereka keutamaan dibanding umat-umat yang lain. Maka yang pertama adalah apa kenikmatan yang mereka dapat? Yang pertama ini dari dari ayat ya, surat Al-Baqarah dari ayat 49 ketika Allah Ta'ala mengatakan wa idnajainakum. Yang pertama yaitu diselamatkannya mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Diselamatkannya mereka dari keterpurukan tekanan Fir'aun dan bangsanya dan kaumnya. Itu yang pertama. Diselamatkannya. Yang kedua yaitu ubur Bani Israel fil Bahril Ahmar. Ketika Bani Israel diselamatkan sampai ingin melewati Laut Merah, ya, mereka gak terfikir, mereka seakan-akan sudah terpentok di depan Laut Merah, di belakang kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan mereka sudah putus asa dan mereka mengatakan inna lamudrakun. Kalau seperti ini kita pasti akan tertangkap oleh mereka. Tetapi ma'asyiral muslimin, Nabi Musa alaihi salam karena beliau menjalankan syariat Allah, beliau dekat dengan Allah, maka beliau berkeyakinan kalau Allah Ta'ala bersamaku, maka tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Gitu ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa sama Allah Ta'ala pasti jalan keluar itu pasti ada. Kita selama hidup dan kita merasa dekat kepada Allah, jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragu untuk tidak mendapatkan jalan keluar. Sesempit apapun. Gitu ya. Bahkan kita diajari untuk berangan-angan atau berpikir positif yang besar di depan. Karena kita yakin ada Allah Ta'ala yang akan mengeluarkan jalan keluar itu semuanya. Yang penting syaratnya apa? Syaratnya di jalan Allah dan yakin Allah Ta'ala bersama kita. Makanya Nabi Musa ketika itu mengatakan wa inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Ta'ala bersamaku, ma'iya itu bersama. Pasti Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Ternyata betul Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Laut Merah ya, kalau Allah Ta'ala yang memerintahkan, Pak, itu bukan diberikan diberikan alat atau diberikan wasilah, tidak. Tapi makhluknya itu yang menjadi penghalang Allah Ta'ala ganti. Paham ya? Jadi itu kan laut. Allah Ta'ala nggak mendatangkan kapal, tidak. Tapi lautnya itu, makhluknya itu langsung Allah Ta'ala buka. Jadi suatu yang nggak terbayang pasti itu Allah Ta'ala akan buktikan itu. Jadi artinya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau Allah Ta'ala yang ada bersama kita. Jadi jangan khawatir. Ya, kadang kalau pikiran kita kan, mungkin nanti Allah Ta'ala akan mendatangkan kapal, mungkin Allah Ta'ala akan apalah mungkin itu ya. Tapi bahkan itu, seperti halnya Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Namrud. Jadi, Allah Ta'ala nggak terus meniupkan angin terus apinya dihilangkan atau menurunkan hujan. Itu kan logika kita itu. Turunkan hujan terus apinya padam. Enggak. Bahkan makhluknya itu yang berbahaya itu Allah Ta'ala ganti dengan tidak berbahaya. Kebayang Pak ya? Artinya sesuatu yang menghalangi itu yang Allah Ta'ala rubah. Karena Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala yang menciptakan itu yang berbahaya itu. Maka Allah Ta'ala rubah.
Itu. Maka lautnya sama Allah Ta'ala dibuka, dibentang, dibuka dan diberikan jalan untuk mereka dan mereka dapat melewati itu dengan selamat. Sebagaimana Nabi Ibrahim, apinya dirubah menjadi dingin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kenikmatan kedua yang didapatkan oleh Bani Israel. Selamat. Yang ketiga, qabulu taubatil Israiliyin wa afwillahi anhum. Ya. Yaitu Allah Ta'ala menerima taubatnya Bani Israel. Nah, kenikmatan apa, Pak? Kenikmatan apa lagi yang terbesar kalau bukan kenikmatan kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel mendapatkan penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Yang keempat yaitu mereka mendapatkan inzalut Taurat al-fariqah bainal haqqi wal batil. Mereka mendapatkan pedoman hidup yaitu kitab suci Taurat yang diperantarakan kepada Nabi Musa. Mereka mendapatkan kitab pedoman hidup, kitab sejarah, kitab panduan masa depan. Kenapa, Pak? Kenapa ketika zaman Nabi Arab itu yang di Mekah itu peradabannya tidak besar. Kenapa yang Romawi itu luas, gitu ya? Kekuasaannya luas. Kenapa? Karena Romawi itu peribadatannya pakai kitab Taurat. Artinya, tapi kitab Taurat yang dirubah. Tapi dengan kitab Taurat yang sebagian mereka masih simpan, itu menjadi pedoman mereka mengetahui masa depan. Bahkan mereka mengetahui kalau nanti akan ada nabi yang akan keluar di zaman itu. Itu manfaat kalau kita punya kitab pedoman. Maka kalau kita sekarang ini punya kitab Al-Quran, sejatinya kita tidak pernah merasa khawatir terhadap bagaimana masa depan, selama kita bisa pegang betul Al-Quran itu. Gitu ya? Makanya instansi-instansi semuanya backgroundnya Quran, hadis. Kayak kita nih Al-Irsyad juga Quran dan hadis. Artinya jangan khawatir terhadap masa depan lembagamu kalau pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Kita pun sebagai umat Islam jangan khawatir terhadap kemakmuran di akan depan kalau pedoman kita Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kemakmuran tak kunjung tiba, berarti ada yang bermasalah dengan kita ketika kita membawa Quran dan hadis itu menjadi pedoman kita. Seperti itu, gitu ya. Terus itu yang keempat, kenikmatannya diturunkan Taurat. Yang kelima, takhallus al-jama'i minal mujrimin bi amrillahi nabiyhi Musa alaihi salam, yaitu ketika mereka Bani Israel, sebagian dari mereka ada yang ketika mereka diselamatkan dan Nabi Musa mendapatkan Taurat di Bukit Tur, dan ketika turun ternyata sebagian dari mereka atau bahkan kebanyakan dari mereka itu terkena fitnah menyembah sapi yang diajarkan oleh Samiri. Ternyata ketika itu Nabi Musa mendakwakan dan mengajarkan kepada mereka dan sebagian mereka mau bertaubat. Maka itu kenikmatan. Allah Ta'ala masih memberikan mereka hidayah sehingga mereka selamat dari kekufuran mereka. Yang selamat. Yang tidak selamat, maka itu hukumannya adalah mereka harus dibunuh untuk diterima taubatnya. Seperti itu. Itu 5 pembahasan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. 5 kenikmatan Bani Israel. Sekarang kita masuk ke 5 selanjutnya. Kan ada 10 ya. Ada 5 selanjutnya dan ini dibahas di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 55 sampai 60. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa,
kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Jadi mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi Allah Ta'ala tidak menampakkan diri, tapi Allah Ta'ala menampakkan halilintar. Artinya menampakkan kilatan. Yang mereka dengan kilatan itu adalah salah satu bagian dari makhluknya Allah. Dan mereka tidak kuat untuk melihat kilatan itu. Dan mereka so'ik, artinya mereka pingsan. Tsumma ba'adnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bahkan tidak pingsan, bahkan ada yang mati di antara mereka. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Nanti kita bahas. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa id qulna dakhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum faanzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain dan tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Kemudian wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Taib itu 5 kenikmatan. Ya, ini ayatnya. Insyaallah kita bahas apa 5 setelahnya. Yang pertama yaitu ya, ada ini yang terkenal dengan 10 kenikmatan yang diperoleh oleh Bani Israel. Yang keenam, tadi 5 ya. Keenam adalah summa ahyainahum ba'dal maut al-haqiqi. Ya, liyastaufu ajalahum al-muqaddara lahum. Jadi ketika mereka mengatakan wa id qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kita tidak beriman sampai kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya orang yang sebetulnya Pak, orang yang beriman itu cukup mengetahui siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan adalah shadiqul masduq, kalau yang mengatakan adalah orang jujur, orang yang terkenal dengan kebaikannya, orang yang tidak pernah dusta, dan yang disampaikan adalah kebenaran, maka kita sebenarnya cukup untuk mengimani. Tetapi orang yang sejatinya dia tidak iman, maka akan mencari alasan-alasan, mencari banyak sesuatu agar sebetulnya bukan untuk iman, untuk menafikkan itu gitu. Karena orang beriman dengan satu dalil dia akan melakukan
perintah itu untuk ibadah. Tetapi orang fasik dia akan mengumpulkan banyak dalil tidak untuk imani, tapi malah untuk mencari pembenaran apa yang dia inginkan. Nah, ini bermasalah gitu ya. Maka kalau kita beriman cukup dalil apa mengatakan ya sudah kita kerjakan sudah. Kalau kita malah nantang Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Sebagaimana mereka yang mereka pengen ya, tunjukkan Allah taala kalau emang betul baru kita mau iman. Nah, gitu. Maka akhirnya betul Allah taala menampakkan apa? Halilintar tadi menampakkan kilatannya dan mereka pingsan bahkan mati. Ketika mereka mati Allah taala Allah taala bangkitkan mereka. Ya, Allah taala mengatakan tsumma ba'adnakum min ba'di mautikum. Sebentar. Mereka kemudian Allah Ta'ala membangkitkan dari kematian mereka. Dan kematian itu gini ya, apakah kematian yang mati sesungguhnya, tapi bukan mati ajal, tapi mati teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati tapi betul mati, Pak. Betul mati, tapi matinya bukan mati ajal yang dia tidak dibangkitkan lagi, tapi mati teguran dari Allah, tapi betul-betul mati Bani Israel ketika itu. Dan Allah Ta'ala bangkitkan. Untuk apa? Agar la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Alhamdulillah saya tidak mati beneran. Kalau mati beneran saya tidak bisa bertaubat. Gitu ya. Karena la yaqbalullah taubat malam yughorgir. Allah Ta'ala tidak menerima taubat sebelum Allah Ta'ala menerima taubat yakbalu tauba abdin malam yughorgir. Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang sebelum dikerongkongan. Jadi Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang apapun keadaannya sebelum dua perkara. Pertama, sebelum nyawa dikerongkongan. Kalau sudah dikerongkongan, Allah Ta'ala tidak terima taubatnya. Belum mati loh Pak, tapi nyawa sudah dikerongkongan. Ketika itu baru taubat, Allah Ta'ala tidak terima taubatnya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Belum mati, tapi nyawa sudah dikerongkongan, tinggal sedikit lagi mati, dan dia taubat, Allah Ta'ala tidak terima taubatnya. Kenapa Pak? Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu ketika masuk di di laut, di dasar laut itu, hampir-hampir Fir'aun itu mau taubat. Sama malaikat disumpel mulutnya dengan tanah, biar gak bisa taubat. Kenapa? Kenapa kok orang sebelum dikerongkongan taubat tapi gak diterima sama Allah Ta'ala? Kenapa? Karena taubatnya terpaksa. Karena taubatnya kepepet. Sudah tahu mau mati baru mau taubat. Nah, itu Allah Ta'ala. Berarti bukan dari nuraninya. Maka kita harus wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kita berlomba-lomba, bergegas untuk minta taubat. Salah nggak masalah, namanya salah manusia. Khata', manusia itu ya kadang khilaf, kadang salah. Tapi segera taubat. Salah taubat, salah taubat, salah taubat terus. Gitu ya. Taubat. Karena kekuatan ibadah itu pada taubat, pada kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dan yang kedua yaitu taubat sebelum Sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat artinya sudah kiamat. Maka sudah ditutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenikmatan bagi Bani Israel yang diingatkan oleh Allah dengan kematian, dan kematiannya dibangkitkan oleh Allah bukan di akhir zaman tapi di dunia. Berarti masih ada pintu taubat bagi mereka. Ya, artinya kenikmatan terbesar Pak ketika kita mampu untuk introspeksi diri dalam masa hidup kita, lalu kita mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar selama kita masih bisa bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang bermanfaat ini kita sia-siakan untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat saya dosa ya nggak ada lah, paling ya sedikit-sedikit. Maka ya kayaknya saya nggak perlu taubat karena saya nggak berbuat dosa yang besar. Tidak seperti itu. Bahkan taubat itu terus harus kita kumandangkan meskipun seakan-akan kita bersih. Terus istighfar, terus bertaubat. Sebagaimana Rasulullah manusia yang bersih, beliau tetap istighfar. Bahkan dalam satu hari minimal 100 kali untuk istighfar. Bahkan satu majelis beliau istighfar sampai 70 kali. Padahal beliau orangnya terbebas dari segala kesalahan dan dosa. Maka kita perlu istighfar. Bahkan Mbak, doa apa yang perlu kita panjatkan gitu ya, di waktu yang sempit untuk mendapatkan suatu yang besar. Tapi waktunya sempit. Dan doa itu adalah istighfar. Makanya di antara dua khutbah itu kan sangat sempit ya waktunya ya. Sedikit ya. Makanya para khutib itu mesti mewasiatkan apa? Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Minta ampun di dua itu karena Allah taala, karena Rasulullah mengatakan di antara dua khutbah itu waktu mustajabah. Maka di waktu mustajabah ketika waktu sedikit adalah istighfar. Karena apa, Pak? Kalau sudah istighfar minta ampun kepada Allah, terus hati bersih, dosa bersih, ya, kesalahan-kesalahan bersih, maka kalau sudah bersih Allah taala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita, Pak, seorang orang tua, terus kita melihat anak kita gitu ya, sudah terbebas dari kesalahannya, tidak pernah berbuat salah, umpama gitu ya. Kalau berbuat salah minta maaf sama orang tuanya, kita anggap dia baik dan bersih, otomatis belum minta kita cukupi. Ya, belum minta kita kasih. Ya, saya nggak minta, saya nggak minta. Iya, kamu nggak minta, tapi Abi lihat kamu perlu ini, maka Abi belikan. Tapi kalau anak yang salah, nggak pernah minta maaf, selalu berbuat salah, terus minta, kadang kita, jangan minta dulu, koreksi dulu, benahi dulu kesalahanmu. Jangan-jangan apa yang kamu minta, kalau Abi beri sekarang, kamu malah nggak berbuat baik. Malah keburukanmu akan kamu tambah, kan seperti itu kan gambarannya. Maka kita banyak-banyak minta istighfar kepada Allah, supaya kalau kita bersih, Allah Ta'ala akan memberikan tanpa kita minta pun. Gitu ya. Yuwaffahambuk, seperti Rasulullah mengatakan apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang diperoleh oleh Bani Israel yang keenam, yaitu mereka diingatkan dengan kematian dan dibangkitkan di dunia agar mereka dapat bertaubat dan bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh kenikmatannya adalah summa satarnakum bis-sahab al-abyad ar-raqiq min hirris syams. Tidak hanya itu, Bani Israel itu dikirimkan awan untuk menaungi mereka dari panasnya matahari. Bani Israel, insyaallah. Atna'a wujudikum fi waditi baina Syami wa Misr muddata arba'ina sanah. Ketika mereka ya diselamatkan dari Allah dari Mesir, terus masuk Syam kan, Pak, di Palestina itu. Kemudian kan mereka nggak punya tempat tinggal tuh. Ketika mereka nggak punya tempat tinggal, belum masuk. Jadi gini, Pak. Jadi gambarannya ya, dari mereka dari Mesir, Bani Israel itu, terus diselamatkan oleh Nabi Musa dan Allah Ta'ala ya, perantara Nabi Musa, terus melewati Laut Merah, terus di Palestina. Tapi target mereka bukan hanya di Palestina, target mereka harus masuk di Baitul Maqdis. Target mereka harus masuk di Baitul Maqdis. Maka ketika di peralihan ini, transit ini, mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, sehingga Allah Ta'ala kirimkan mereka awan untuk apa? Untuk menaungi mereka agar mereka tidak terkena panasnya matahari. Berapa lama? Arba'ina sanah, 40 tahun. Kenapa kok 40 tahun? Karena ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka,
Nabi Musa langsung ajak mereka untuk masuk Baitul Maqdis. Ayo kita langsung ke Baitul Maqdis, kita buka Baitul Maqdis. Tetapi mereka banyak yang kufur ketika itu, nggak mau. Anta wa rabbuka faqatila, biar kamu saja Musa sama Tuhanmu masuk ke Baitul Maqdis, perang sana. Innaha huna qaidun, kita duduk sini. Nanti lek wis menang, mulya kabaron engko tak mlebu bareng. Gitu. Itu Bani Israil. Gitu ya. Itu Bani Israil itu pengejutnya liciknya Bani Israil seperti itu. Makanya alasan itu yang bangsa Arab tidak suka ketika itu. Pengikutnya Nabi Muhammad enggak suka. Ketika ingin perang Badar, gitu ya. Ketika ingin perang Badar kan, ketika itu belum ada belum ada seruan perang, gitu ya. Tapi seruan membela diri, dan Badar ketika itu banyak orang Quraisy yang ingin menyerang Madinah, sehingga Nabi tidak bisa minta Ansor untuk membantu orang-orang Muhajirin dalam memerangi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang di Mekah. Sehingga Nabi meminta pendapat, ayo bagaimana besok kita ini ingin membentengi diri, kita ingin ketemu di Badar. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ayo ya Nabi, kita perang denganmu. Dan Mikdad bin Aswad mengatakan, ya Nabi jangan khawatir, seakan-akan kita tidak bela. Jangan jangan berpikir seperti Bani Israil yang ketika ingin masuk ke Baitul Maqdis yang mengatakan, biar kamu wahai Rasul dan Tuhanmu yang perang, kita duduk. Tetapi kita bangsa Arab, kita Muhajirin, kita tidak mengatakan seperti itu. Bahkan kamu perang dengan Allah dan kita lebih depan daripadamu. Artinya kita membela Nabi dan Allah. Gitu ya, membela Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika itu Nabi tidak berkehendak, kalau Muhajirin pasti membela. Tapi yang dikehendaki Nabi adalah Ansor ikut membantu. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz faham dengan isyarat Nabi dan mengatakan, seakan-akan kamu mengisyaratkan kepada kami kaum Ansor untuk ikut berperang, maka kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Mikdad bin Aswad, yaitu membela Allah dan Rasulnya. Itu ya. Ini hubungannya adalah seperti ini, gambaran Bani Israil itu ya seperti itu, gitu ya. Ketika mereka nggak mau masuk, ya karena orang-orangnya licik itu. Sehingga Allah Ta'ala harus menunggu generasi selanjutnya selama 40 tahun. Jadi mereka dalam transit itu 40 tahun Bani Israel. 40 tahun. Dan sahabnya tetap 40 tahun awannya 40 tahun menaungi mereka, tidak terkena panasnya matahari. Baik. Sampai kapan? Sampai generasi berubah dan dipimpin oleh siapa? Yang memimpin setelah itu Nabi Musa meninggal Pak, ketika itu. Setelah itu Nabi Musa meninggal, Nabi Harun juga meninggal, dan yang memimpin setelahnya adalah anak muda yang mengkawal Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Siapa dia? Dia adalah Yusha bin Nun. Itu nanti yang memimpin orang-orang generasi selanjutnya untuk masuk Baitul Maqdis. Gitu ya. Dan ada kisah heroiknya nanti di situ, insya Allah kawan-kawan bisa kita sampaikan. Kemudian ya, itu nikmat yang kedua, dikirimkan naungan awan. Nikmat yang ketujuh, nikmat yang kedelapan yang diperoleh oleh Bani Israil dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ya ketika transit itu. Thumma an'amana alaikum bi anwa'in min ta'amin wa syarab. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada an'amna alaikum. Kemudian kata Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada Bani Israel dengan bermacam-macam kenikmatan makanan. Bahkan kenikmatan makanan itu namanya al-manna was-salwa. Ya, kalmanna alladhi, ya, manna itu seperti apa? Di sini dikatakan seperti asal, seperti madu, apa ya bahasa? Artinya gini, jadi dia seperti gumpalan, ada yang mengatakan seperti kabut. Dan kabut itu putih. Kabut itu kalau diambil terus diperes, itu keluar suatu yang manis gitu. Dan itu
enak dimakan. Itu manna. Ini manna. Tapi tafsirannya banyak, Pak. Ada yang mengatakan manna itu, kalau orang-orang Sudan bilang manna itu gumpalan, kalau sekarang bilangnya sumuk arabi. Jadi getah dari pohon akasia. Terus keluar getah gelembung-gelembung itu kalau baru keluar, itu kalau dipotek, dimakan, digigit itu seperti apa ya? Seperti jelly, dan dimakan rasanya manis. Gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan manna itu ya macam-macam lah. Tapi di sini seperti itu, seperti kabut, seperti kita kalau ngambil sarang madu itu terus diperes keluar madunya. Itu manna. Ya, bilma tsumma yashrabunahu, terus bisa diminum. Wasalwa, dan salwa alladhi huwa tairun yushbihu sumani ladhit to'am. Dan salwa itu burung yang bertebangan, dan burungnya itu, Pak, kalau yang pernah umroh itu tahu burung yang di sekitar itu kan, itu banyak seperti itu, bahkan lebih. Jadi saking banyaknya burung itu nangkepnya gampang, terus diambil, dimasak, gampang lah, nggak perlu berbulu, tinggal diambil langsung dimakan. Jadi minumannya dari manna, makanannya dari salwa, dan semuanya nikmatnya luar biasa, enak. Tinggal gampang, nggak perlu kerja, ambil makan itu, kayak surga dunia. Ya. Wa kanal man yanzil alaihim nuzulud dubab min tulu'il fajri ya ila tulu'is syams. Kalau manna itu turunnya kapan? Setiap hari, terus mulai pagi sampai matahari terbit terus ada itu manna itu. Selalu ada. Wa ta'tihim sumani fayakhudhu kullu wahidin ma yakfihi ilal ghad. Dan burung itu juga terus turun diambil sampai bahkan mereka bisa nyimpen untuk makanan besok hari. Artinya betul-betul berkelimpangan makanan yang Allah Ta'ala siapkan untuk Bani Israel. Ini nikmat yang ke-8. Ya, itu nikmat yang ke-8. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kulu min dzalikar rizq at-thayyib washkurullah. Ya, antum kalau sudah mendapatkan kenikmatan yang mudah seperti itu, ya syukuri kepada Allah, bersyukur gitu. Artinya seperti kita, Pak, kadang kita mendapatkan kenikmatan yang ujuk-ujuk tanpa kita usahakan, tahu-tahu dapat. Maka apa yang dituntut dari itu? Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Gitu ya? Maka semua kenikmatan sebesar apapun kalau tidak ditutup alhamdulillah, maka tidak ada nilainya. Karena nilai sebuah kenikmatan adalah pada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat mensyukuri kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, artinya kita menaikkan level itu pada level ibadah. Gitu ya. Makanan yang kita dapat itu kan nilainya nilai dunia saja, Pak. Nggak ada nilainya nih. Ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah, berarti menaikkan level yang tidak ada levelnya itu, dinaikkan ke level ibadah. Kalau sudah levelnya ibadah, Allah Ta'ala akan memberikannya lagi. Allah Ta'ala akan lipat gandakan kenikmatan itu. In syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur, ya azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, maka kita syukuri. Falam yaf'alu wa kafaru tilkan ni'mal al-jazilah. Tetapi mereka dengan demikian tidak bersyukur, Bani Israel itu. Enggak bersyukur, bahkan mereka mengkufuri terhadap itu, terhadap nikmat. Walam yadurru illa anfusahum, bahkan padahal itu tidak tidak memudharati mereka, ternyata mereka sendiri yang memberikan celaka pada diri mereka. Haitsu qata Allahu anhum hadhihi ni'mah wajazahum ala mukhalafatihim, maka Allah Ta'ala memutus kenikmatan itu pada mereka karena mereka tidak bersyukur, dicabut kenikmatan itu. Maka Pak, kadang gini ya berpikirnya, ya usikum wa ya nafsi. Kadang kenikmatan itu, kenapa kok kadang nikmat itu dicabut? Mungkin Pak, karena mungkin ketika nikmat itu dicabut karena kesalahan kita, karena kita tidak bersyukur pada kenikmatan sebelumnya, maka Allah Ta'ala cabut, gitu kan? Ya? Karena apa Pak?
Karena kadang Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan seseorang agar bersyukur, nikmatnya diambil, biar dia ingat. Kita sehat, kadang kita lupa untuk bersyukur, alhamdulillah sehat. Kadang kita lupa. Sehingga Allah Ta'ala cabut sedikit sehatnya, tak cabut, ayo. Gregeso, ayo fluo, ayo batuo, ayo pusingo gitu ya. Pusing, sehingga kita, aduh ya Allah, benar, ternyata sehat itu nikmat, alhamdulillah. Saya masih diberikan hanya pusing, tidak lebih. Saya bersyukur, maka itu yang dinilai. Kalau gini ingat, alhamdulillah, maka disembuhkan lagi sama Allah Ta'ala. Kalau itu nggak ingat sama Allah Ta'ala, ya kadang Allah Ta'ala dibiarkan udah sakit terus lama, supaya kamu sampai ingat, sampai kita ingat gitu. Gitu ya, maka kita perlu untuk selalu bersyukur. Kalau enggak, Allah Ta'ala cabut kenikmatan itu, na'udzubillah. Semoga kita bisa banyak bersyukur sehingga Allah Ta'ala melipat gandakan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Amin. Seperti halnya Bani Israel ya, yang lupa, kufur, akhirnya Allah Ta'ala cabut. Wabalal isyan aidan alaihim, bahkan mereka bermaksiat kepada Allah, tidak mensyukuri terhadap nikmat yang diperoleh oleh mereka. Itu kenikmatan yang ke-8. Yang ke-9 yaitu kenikmatannya adalah wadkuru aidan ni'mati alaikum hina qulna lakum ba'da khurujikum minat-tih udkhulul qaryah. Qala al-jumhur hiya Baitul Maqdis. Kenikmatan selanjutnya yaitu Allah Ta'ala ya, lihat nih. Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari keterpurukan perbudakan ya, keterpurukan perbudakan yang ada di Mesir. Allah Ta'ala keluarkan mereka untuk apa? Bukan untuk sia-sia, Pak. Untuk memegang tempat yang mulia, yaitu Baitul Maqdis. Itu kan sebuah kenikmatan dan kemuliaan ini. Ketika kita ini ya, dari tempat Tulungagung ini yang Masya Allah mulia ini, tahu-tahu Allah Ta'ala perintahkan kita, ayo jenengan keluar dari Tulungagung. Kemana? Kamu, saya, jamu, kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke Baitillahil Haram. Kita dipindah ke Mekah Mukarramah untuk bisa ibadah umroh. Itu kan kenikmatan itu. Itu sebuah kenikmatan. Itu sebuah kemuliaan. Itu artinya Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bani Israel seperti itu. Kamu yang terpuruk di Mesir, ayo tak pindah. Jadi tamu Allah di Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis dan Mekah Mukarramah itu sama-sama mulianya, Pak. Sama-sama mulianya. Dua pusat suci di situ. Dua pusat suci. Tandanya dari mana? Tandanya dari Nabi Ibrahim tandanya. Ketika Nabi Ibrahim punya 2 anak dan dua-duanya mulia, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail, seakan-akan Allah Ta'ala memberikan poros kebaikan itu di 2 tempat anaknya Nabi Ibrahim. Di mana tempatnya? Yang pertama anaknya Nabi Ibrahim yang paling tua siapa namanya? Nabi Ismail. Tempatnya di mana? Di Mekah, di Ka'bah. Berarti poros suci, poros kebaikan itu dari Mekah. Yang kedua, Nabi Ishak anaknya. Ditaruhnya di mana? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Maka 2 poros ini poros suci. Maka hak muslim itu ya 2 ini, Pak. Jangan pernah kita merasa lega kalau 2 ini belum di tangan muslim. Karena ini adalah miliknya Allah dan Allah memberikan poros kebaikan dari 2 ini, Mekah dan Baitul Maqdis. Dan kedua-duanya sempat menjadi kiblatnya umat muslim. Gitu ya, sebagai kiblat. Maka ini sebagai tamu ya, Allah Ta'ala memberikan mereka, kamu itu tamunya Allah Ta'ala, masuk Baitul Maqdis gitu ya. Tetapi mereka saya nggak mau masuk Baitul Maqdis. Ya tadi masuk sendiri, kita nggak mau masuk. Bahkan mengatakan ariha min Baitul Maqdis, ya bahkan dikatakan santai berlapanglah kamu di Baitul Maqdis, waskunu fiha, dan tinggallah di situ, wakulu washrabu minha aklan wasi'an hani'an la haraj fihi. Dan kamu tinggal di Baitul Maqdis, makan sesuka kamu. Kata Allah Ta'ala, makan apapun yang kamu. Jadi nggak ada sesuatu yang dihalalkan bagimu. Sampai seperti itu. Saking banyak nuntutnya Bani Israel dan saking lembutnya Allah Ta'ala kepada Bani Israel, sampai-sampai
makan apapun yang kamu mau di Baitul Maqdis. Gak ada yang dihalalkan, gak ada yang diharamkan. Kalau kita kan ada diharamkan, babi haram, hewan yang bertaring. Kalau mereka nggak halal, apa yang ada Baitul Maqdis makan semuanya. Ya. Wadakhulu babal qarya sajidina lillahi khadiina mubtahilina ilallahi wahda. Syaratnya ketika masuk Baitul Maqdis kamu harus tunduk kepada Allah. Masuknya dengan keadaan merunduk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri. Untuk apa? Sebagai syukron lillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, ya, terus masuk ke Baitul Maqdis. Dan katakanlah, dan Allah taala mengatakan kepada mereka, dan kalian berdoalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khutta anna dunubana, ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana khotoyana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Wa sanazidul muhsinina tawaban min fadliha wa ajran jazila. Dan kami akan berikan kepada orang-orang yang baik pahala-pahala dan keutamaan dan pahala yang melimpah. Itu ya. Tetapi mereka Bani Israel fa khalafa zalimunal amr wa lam yattabi'uhu. Ya gini, orang yang nggak mau diatur itu selalu ingin memalingkan, tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga mereka berpaling. Orang-orang zalim itu, ya, orang-orang zalim itu orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu pada tempatnya. Orang zalim itu berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti. Mu'abbiran anil mukhalafa bitabdil. Bahkan mereka tidak mengerjakan, bahkan mereka mengerjakan lawan daripada itu. Isyaratin ila annal mukhalif ka'annahu ankaral amr wadda'a annahu amara bi ghairihi wa dakhalu zahifina ala astahihim ay adbarihim ghaira ghadi'ina lillah. Bahkan mereka mau masuk tapi dengan mundur. Gitu ya. Tidak dengan tunduk ke depan kepada Allah, tapi mereka dengan mudbir, dengan mundur. Mau tapi tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan ini Allah taala menurunkan azab yang pedih kepada mereka dari langit. Ya, Allah taala berikan adab kepada mereka. Apa adabnya? Sebagaimana Allah taala mengatakan fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas sama. Jadi diturunkan rijz, kotoran, virus yang kotor dari langit untuk merusak mereka, penyakit, yaitu taun. Gitu ya, apa namanya? Taun, pandemi, gitu ya. Virus yang melanda kepada mereka, taun. Ya, bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taun yang Allah turunkan kepada mereka, ya, dan mereka tidak mau taat kepada Allah, bahkan dikatakan mati di antara mereka ada berapa? Sab'una alfan, 70.000 dari bangsa Yahudi, Bani Israel ketika itu yang mati karena taun. Ya, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala uji. Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala berikan musibah kepada mereka. Tapi kenikmatan yang terakhir, yang ke-10, yaitu Allah Ta'ala mengatakan wadhkuru ya Bani Israel ni'mah ukhra hina atisha aba'ukum min shiddatil harri fittih wa talabu min Musa alaihi salam as-suqya fa'amarahu Allahu an yadriba bi'asa ay hajar fadaraba fanfajarat minhul miyah al-mutadaffiqa biquwwah. Ya. Maka wahai Bani Israel, kamu bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diberikan nikmat kepada orang tuamu dulu. Apa orang tuamu dulu ketika transit diselamatkan dari Mesir? Ketika transit mereka kehausan dan mereka minta kepada Nabi Musa untuk minta kepada Allah agar diberikan air. Sehingga Nabi Musa memukulkan dengan tongkatnya ke batu. Dan ketika batu itu dipukul, batu itu mengeluarkan 12 mata air.
fanfajarat minhu 12 aina. Allah Ta'ala mengeluarkan 12 mata air. Untuk apa, Pak? Agar tidak rebutan. Maka orang tua, Pak, kalau kita memberikan sesuatu ya berikan. Kalau anaknya 4 ya diberikan 4 biar adil. Sebagaimana Nabi Musa memegang 12 suku Bani Israel. Kenapa 12? Karena anaknya Nabi Yakub 12. Ya, 10 dari satu ibu, 2 dari istri yang kedua, istrinya Nabi Yakub. Yang 2 itu Nabi Yusuf dan Binyamin. Ya, dan 10. Ini 12. 12 semuanya mengeluarkan keturunan. Dan dari 12 keturunan itu suku-suku itu tadi. Dan semuanya mendapatkan aliran air dari batu agar mereka mendapatkan jatah masing-masing. Likulli jama'atin minhum ain yashrabuna min hatta la taqa bainahum syahna. Agar mereka setiap kaumnya itu punya keran sendiri-sendiri agar tidak ada perpecah belah dari mereka. Wa kanutna aisyrah sibton, ya, ada 12. Ya. Inilah yang mereka dapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, Ya, bahkan yang terakhir itu Allah Ta'ala memberikan sesuatu untuk mengingat, ini loh kenikmatan yang diberikan oleh ayahmu. Dan kenikmatan ini harus kita syukuri untuk anak turunnya juga. Artinya apa, Pak? Artinya kalau orang tua dulu mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan itu masih kita rasakan sekarang, kita juga bersyukur. Artinya orang tua saya dulu mendapatkan kenikmatan, bukan terus itu kan ayah saya yang dapat kenikmatan, berarti ayah saya yang bersyukur, saya beda lagi, tidak. Karena otomatis rentetannya ayah itu turun kepada kita. Cerminan orang tua, apa yang didapat orang tua itu biasanya turun kepada anak-anaknya. Ya, coba salah satu gambaran ini ya, gambarannya. Kenapa sih Allah Ta'ala yang menciptakan banyak wajah yang berbeda-beda ini? Ya kan? Kita sama teman kita kan beda ya. Dengan jutaan orang dan berbeda-beda semua loh, Pak. Ternyata kenapa ketika Allah Ta'ala menciptakan anak kita, kenapa kok nggak dibedakan juga? Kenapa kok anak kita kok mirip sama kita gitu? Itu kan juga pertanyaan itu. Kenapa anak kita kok nggak dibikin sama Allah Ta'ala beda gitu? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Masuk akal ya, masuk akal saja. Tetapi kenapa anak kita kok harus mirip sama kita? Kenapa kok saudara-saudara kita mirip sama orang tua kita? Artinya apa? Artinya orang tua itu adalah cerminan anaknya. Kalau anakmu mirip, berarti akhlakmu kurang lebih akan kamu turunkan. Kalau wajah dan parasmu kamu wariskan ke anakmu, maka paling tidak akhlakmu juga akan terwariskan kepada anakmu. Gitu ya. Kalau muka kita sudah mirip sama anak, maka ya, alhamdulillah kalau muka kita ganteng terus anak kita keturunan ganteng, maka akhlak kita harus digantengkan juga biar anak kita sama-sama ganteng gitu loh. Kalau kita belum baik, maka anak kita harus kita perbaiki. Kan gitu kan? Maaf kalau mungkin kalau kita jelek kan anak kita harus kita gantengkan, kan gitu kan? Anak kita tak rawat ben ganteng. Kalau akhlak kita jelek, maka anak kita harus kita perbaiki. Ya dari kita dulu otomatis kita perbaiki akhlak kita sehingga anak kita baik. Maka turun warisan seperti itu harus diwariskan kebaikannya, harus diwariskan juga kesyukurannya. Alhamdulillah orang tua kita lahir dalam keadaan Islam, itu kesyukuran, Pak, sehingga kita juga terlahir dengan tidak susah, dengan keislaman juga. Alhamdulillah orang tua kita yang lahir di tempat yang aman, maka kita syukuri, alhamdulillah kita lahir di tempat yang aman juga. Alhamdulillah orang tua kita dalam keadaan baik-baik, maka kita juga harus kita bersyukur, alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik. Maka apa yang menjadi sebuah kebaikan dalam orang tua kita, maka kita syukuri juga sebagai anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Itu ya. Ini kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh Bani Israel, kenikmatan yang luar biasa sebagai gambaran untuk kita, ya, sebagai umat Muslim yang perlu bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bisa jadi kenikmatan yang diberikan kepada kita jauh lebih besar dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel.
artinya kesyukurannya pun harus lebih besar daripada mereka. Baik, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Astaghfirukum subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.